Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dime di sini dan hari ini kita bakal sedikit bahas tentang mode game baru di GTA 5M bernama G-Life Extinction. Dari namanya aja udah kelihatan bahwa gameplaynya ini seputar Pulau San Andreas yang entah gimana ceritanya bisa tiba-tiba diserang sama zombie. Dan emang bener ini gamenya bisa dimainkan lewat 5M sama kayak roleplay. Tapi G-Life Extinction ini memiliki gameplay yang bener-bener beda dari roleplay. Dari GTA Online juga pastinya beda banget karena ini lebih ke survival gitu. Dan di video ini saya bakal coba untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya tentang segala sesuatu yang perlu kalian ketahui tentang G-Life Extinction. Dan perlu diingat bahwa saat saya upload video ini, G-Life Extinction ini baru masuk ke season kedua. Jadi nggak ada jaminan kalau video ini bakal tetap relevan seiring dengan berjalannya G-Life Extinction nanti. Jadi langsung aja untuk bisa mainin mode ini, yang pasti kalian harus download 5M dulu, terus kalian konfigurasi sedemikian rupa. Kalian juga harus nge-link 5M ini ke akun Steam kalian, pokoknya sama persis kayak waktu kalian mau main roleplay. Terus di sini di search barnya ini kalian tinggal ketik Extinction. Nanti bakal muncul beberapa server, tinggal pilih aja server mana yang pengen kalian mainkan sama teman-teman. Dan di sini juga ada keterangan not RP yang menyimpulkan bahwa G-Life Extinction ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan roleplay. Nah, buat kalian yang masih aktif main GTA Online asli versi Rockstar-nya, kalian nggak perlu khawatir karena untuk main G-Life Extinction di 5M ini nggak akan merubah file apapun di foldernya GTA 5, sehingga kemungkinan besar bakal aman dan seharusnya nggak akan kena ban dari Rockstar. Untuk ukuran filenya sendiri juga nggak terlalu besar, ukurannya itu sama kayak yang di Steam, tapi nanti mungkin kalian cuma perlu download beberapa ratus megabyte aja dari 5M-nya. Dan sedikit spoiler aja untuk gameplaynya G-Life Extinction ini, gameplaynya itu nanti bakal terfokus ke mode survival dan lebih ke PvP. Untuk farmingnya sendiri bisa dibilang campuran antara PvE dan PvP karena ada sedikit aspek yang dalam tanda kutip rebutan sama looting item dari player lain. Ya pokoknya tipikalnya game-game survival pada umumnya lah intinya. Nanti lebih jelasnya bakal kita bahas satu persatu di video ini. Setelah kita masuk ke gamenya, kita bakal disuruh untuk bikin karakter. Dan setelah itu kita bakal nge-spawn di tempat semacam base camp gitu, atau lebih dikenal dengan sebutan post. Dan base camp atau postnya ini akan selalu berada di green zone atau zona hijau. Nah, di game ini sendiri ada dua tipe zona, yaitu green zone dan juga red zone. Tapi untuk sekarang kita bakal bahas soal green zone-nya dulu. Di area green zone ini, karakter kita bisa dibilang aman dari serangan player lain, tapi kita bakal tetap kena damage dari serangan zombie. Nah, berhubung zona ini terlalu aman, maka reward yang akan kita dapatkan itu juga akan sedikit. Dan reward yang saya maksud di sini adalah XP sama loot-nya, dimana keduanya ini sama-sama penting selama main G-Life Extinction. Selain itu, green zone ini adalah tempat yang paling pas untuk farming buat player-player pemula karena resikonya itu relatif sangat kecil. Farmingnya sendiri juga sebenarnya cukup gampang, kita cuma perlu bunuhin zombie sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita bunuh dengan tangan sendiri, maksudnya dengan senjata melee atau pakai pistol dan lain-lain, itu kita bakal tetap dapat XP. Tapi kalau kita bunuh zombinya pakai kendaraan, ditabrak-tabrakin gitu, kita nggak bakal dapat XP apapun setelah ngebunuh zombinya itu tadi. Tapi kita bakal tetap dapat looting dan duitnya. Selain itu, di green zone ini juga ada banyak merchant, tergantung dari lokasi postnya. Dan green zone yang paling lengkap sejauh ini ada di pusat kota Los Santos. Di sini ada beberapa merchant di mana kita bisa beli senjata, bisa beli mobil, bisa beli baju dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cek satu persatu di sini. Di sini juga ada icon gambar orang lari di mana kita bisa melakukan fast travel atau teleport ke lokasi-lokasi yang ingin kalian tuju. Dan ada satu hal yang sangat penting di postnya ini, yaitu adalah storage chest, di mana kita bisa menyimpan barang-barang yang udah kita kumpulkan. Karena gimana pun juga item yang bisa kita bawa itu terbatas banget jumlahnya, tergantung dari berapa kilogram berat barang-barang yang bisa kita bawa. Nanti kita juga bakal bahas lebih detail soal storage dan penggunaan inventory di game ini. Tapi sebelumnya kita bakal bahas soal red zone dulu biar pembahasannya tetap relevan. Lokasi red zone-nya ini bakal berpindah-pindah seiring berjalannya waktu, tapi tetap bisa kita lihat di peta. Dan yang pasti kita bakal dapat reward yang lebih bagus saat farming di red zone. Saya sendiri waktu pertama kali kill zombie di red zone langsung dapat buzzard. Dan kata teman-teman, helikopter ini lumayan sulit buat ditemukan. Jadi ya saya bisa dibilang cukup beruntung banget waktu itu. Perlu diingat juga, meskipun red zone ini bakal memberikan XP dan loot yang lebih besar daripada green zone, kemungkinan player-player lain untuk farming di red zone ini juga lebih besar. Jadi kalau kalian nemu item-item langka di sini, pastikan untuk langsung simpan di protected container yang sekaligus akan memulai pembahasan kita tentang storage dan inventory.
Untuk buka inventory, kita tinggal pencet tab aja, dan di sini ada 3 hal berbeda, yaitu My Bag, Protected Container, dan juga Shortcut. Untuk My Bag ini fungsinya kalau kita udah ngumpulin barang-barang dari zombie atau player lain, secara otomatis dia bakal masuk ke My Bag ini. Dan selama kita ada di Green Zone, semua item yang ada di My Bag ini harusnya bakal aman-aman aja, dan nggak akan hilang meskipun karakternya kita mati. Tapi kalau kita dibunuh player lain di luar Green Zone, maka secara otomatis semua item yang ada di My Bag ini bakal hilang dan bakal digantikan dengan satu tongkat baseball aja. Ceritanya akan berbeda dengan Protected Container, di mana item-item yang ada di sini itu nggak akan hilang meskipun kita mati di luar Green Zone. Dan maka dari itu, kalau kalian nemu item langka, pastikan untuk langsung pindahin item tersebut ke dalam Protected Container. Tapi perlu diingat bahwa Protected Container ini kapasitasnya lebih kecil daripada My Bag. Jadi kalau bisa, kalian harus bener-bener atur item-item apa aja yang pengen kalian simpen di situ. Nah, selain protected item di karakternya kita tadi, kita juga bisa nyimpan item-item kita di storage chest yang ada di setiap pos di Green Zone. Dan ini kapasitasnya bisa sampai 15.000 kg. Jadi setelah farming dan dapetin item yang lumayan banyak, sebisa mungkin langsung simpen item-itemnya tadi di storage chest ini. Terus berikutnya di paling bawah ada shortcut, dimana kita bisa memilih item-item apa aja yang akan kita gunakan untuk keybind 1-7. Katakanlah kalian udah dapat satu pistol dan pengen menggunakan pistol ini. Caranya juga gampang banget, ini tinggal di-drag aja ke angka manapun yang kalian pilih. Dan untuk pelurunya kalian harus masukin ke shortcut yang berbeda. Katakanlah pistolnya itu kalian masukin ke shortcut 1 dan pelurunya kalian masukin ke shortcut 2. Maka untuk reload kalian tinggal pencet aja angka 2 untuk nambahin peluru ke pistolnya tadi. Dan saran saya di sini, berhubung gamenya ini masih baru dan masih banyak bug, kalau bisa jangan nambahin peluru terlalu banyak, karena saya beberapa kali ngalamin bug di mana pelurunya itu tiba-tiba habis meskipun baru diisi peluru. Untuk medkit dan lain-lainnya caranya juga sama, tinggal masukin aja ke shortcutnya. Untuk kendaraan caranya juga sama, tinggal drag aja kendaraan yang pengen kalian gunakan ke shortcut, terus pencet angkanya buat nge-spawn kendaraannya. Tapi yang wajib untuk selalu diingat adalah pastikan untuk selalu pencet tombol K sebelum keluar dari kendaraan. Jadi sebisa mungkin jangan pencet F, karena kalau kalian keluar dan katakanlah ada player asing yang masuk ke kendaraan itu, maka secara otomatis kita nggak bakal bisa ambil kendaraannya lagi selama player itu nggak keluar dari mobilnya. Dan kalau mobilnya udah dimasukin ke inventory-nya dia, ya otomatis bakal langsung jadi punyanya dia. Jadi perlu hati-hati banget di sini. Selanjutnya ada beberapa event in-game di G-Live Extinction ini. Untuk saat ini yang paling sering muncul adalah airdrop, di mana gamenya itu bakal nurunin item-item yang bisa dibilang cukup bagus. Tapi ini mirip-mirip kayak Red Zone tadi, setiap ada event airdrop pasti bakal ada banyak player yang dalam tanda kutip merasa terundang untuk ambil item-itemnya ini. Jadi kalau kalian masih level rendah dan cuma punya senjata-senjata basic, lebih baik naikin level dulu sebelum mulai coba untuk datengin airdropnya. Kecuali kalau kita udah join crew yang cukup solid dan ada beberapa orang yang bisa bantuin kita. Selain airdrop ini juga ada event di mana beberapa kendaraan langka bakal nge-spawn di lokasi random. Lokasi kendaraannya ini bakal muncul di peta dan bisa diperebutkan juga sama player-player lain, karena kebanyakan kendaraan ini bisa dibilang cukup OP untuk PvP di G-Live Extinction. Tapi ya nggak enaknya kendaraan ini mereka nggak bisa disimpan di inventory. Paling nggak untuk sekarang masih belum bisa, dan siapa tahu di masa depan bakal ada update yang bisa membuat kita untuk menyimpan kendaraan-kendaraan ini di inventory. Di season kedua ini jujur aja belum ada banyak hal yang bisa saya bagikan ke kalian soal G-Live Extinction ini, karena game ini basisnya adalah PvP dan saya sadar diri kalau saya cukup payah di game-game kompetitif. Jadi ya mungkin saya nggak akan bikin banyak video tentang G-Live Extinction, kecuali kalau nanti saya dan teman-teman nemu beberapa tips dan trik yang bermanfaat soal game ini. Dan makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah untuk bantu channel ini supaya bisa nembus 50.000 subscriber. Makasih banyak buat kalian yang udah mampir, yang udah jadi member juga makasih banyak, yang udah support dengan berbagai hal lainnya juga makasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental. Bye bye and have a nice day.